Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sehingga kita saat ini berada di penghujung bulan Ramadan, 30 Ramadan 1442 Hijriah, dan besok insya Allah kita akan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ada 8 amalan sunnah yang harus kita jaga pada hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama, takbiran. Mari kita mengumandangkan takbir, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir Ramadan nanti. Ketika matahari sudah tenggelam, mari kita kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan takbiran ini nanti diakhiri setelah imam turun dari atas mimbar, khatib turun di atas mimbar setelah menyampaikan khutbahnya, maka takbiran ini pun selesai. Dengan demikian tidak disyariatkan lagi sehabis sholat 5 waktu. Berbeda dengan takbiran pada hari raya Idul Adha, itu sampai 4 hari. Dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, dilanjutkan lagi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah SWT pada hari-hari yang telah ditentukan. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudat adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang pertama. Amalan sunnah yang harus kita jaga adalah takbiran. Maka mari hari ini setelah tenggelam matahari, waktu maghrib tiba, maka mari kita kumandangkan takbir, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mandi, berpakaian yang terbaik, memakai minyak wangi yang terbaik. Ini berdasarkan hadis riwayat Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidaini. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, annal bisa ajwada ma najidu. Diperintahkan untuk berpakaian dengan pakaian yang terbaik. Wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najidu. Memakai minyak wangi yang terbaik yang kami miliki. Wa an nudhiya bi athmani ma najidu. Berkorban dengan sesuatu yang berharga yang kami miliki. Nah, dari hadis demikian, maka mari kita amalkan. Dan insya Allah ya, hadis ini mudah untuk diamalkan. Mandi,
memakai pakaian yang terbaik. Mari ketika sholat Idul Fitri ini kita cari pakaian kita yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling indah menurut kita. Kemudian pakai parfum, pakai minyak wangi non alkohol yang terbaik, yang termahal. Itulah dia minyak kasturi. Yang ketiga, sunnah yang harus kita jaga di hari raya Idul Fitri adalah sarapan sebelum berangkat. Nah, insya Allah ini bisa juga kita laksanakan. Sarapan sebelum berangkat. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu hatta ya'kula fi Idul Fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berangkat sebelum makan ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi ketika sholat Idul Adha, ya, wala ya'kulu hatta yarji'a wa ya'kulu min udhiyati. Rasulullah SAW tidak makan ketika mau melaksanakan sholat Idul Adha sampai dia kembali dari melaksanakan sholat Idul Adha dan memakan kurban yang Rasulullah SAW kurbankan, memakan daging kurban yang Rasulullah SAW kurbankan. Itu amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda. Artinya berangkatnya lewat jalan ini, pulangnya lewat jalan yang lain. Ini berdasarkan riwayat hadis Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW apabila mau melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka Rasulullah SAW khalaf at-tariqah. Rasul berangkatnya, pulangnya itu dengan menggunakan jalan yang berbeda. Dan insya Allah kita bisa. Jadi kalau posisi rumah kita di sebelah kanan masjid, maka pulangnya jangan lewat situ lagi, gitu. Ya, jangan lewat situ lagi. Kalau berangkat dari jalan A, maka pulangnya harus lewat dari jalan B. Amalan yang kelima, sholat Idul Fitri. Nah ini yang utamanya, ya, sholat Idul Fitri. Kita harus memastikan diri kita, keluarga kita, saudara kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kita menyesal tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, tidak sholat hajat, tidak sholat tasbih, masih banyak waktu yang bisa kita laksanakan. Waktunya banyak. Kapan aja bisa. Waktunya setiap hari, tahajud setiap malam, duha setiap waktu duha, hajat bisa malam hari, bisa siang hari, bisa pagi hari. Sholat tahajud bisa malam hari, sholat tasbih bisa pagi hari, siang hari, malam hari, bisa kita laksanakan. Kalau menyesal kita tidak melaksanakannya. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri kemudian menyesal, maka kita harus menunggu tahun depan lagi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan belum tentu umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat Idul Fitri yang terbaik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tempatnya adalah di lapangan terbuka, kecuali ketika situasi tidak memungkinkan, misalnya hujan, maka barulah sholatnya diadakan di masjid. Yang keenam, mengucapkan tahniyah, mengucapkan selamat. Apa kata-kata selamat yang mengucapkannya? Sahabat Rasulullah SAW ketika jumpa dengan sesama saudaranya, sesama umat Islam, begitu jumpa itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Atau boleh juga ditambah dengan minal aidin wa faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Atau yang singkat aja, yang simpel saja, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau bertemunya berdua saja,
taqabbalallahu minni wa minka. Kalau banyak kan ketemu dengan orang banyak, maka kita ucapkan taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini berdasarkan hadis riwayat Baihaqi dari Khalid bin Ma'dan. Mari kita biasakan itu terus. Begitu jumpa, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Yang ketujuh, tidak mengapa bersenang-senang dalam masalah makan, minum, dan hiburan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Silakan. Ya, kita ngajak saudara kita, ngajak teman kita, keluarga kita, ngundang makan di rumah kita, atau kita ajak ke rumah makan milik orang Islam tentu saja, kita traktir mereka, tak mengapa, ya. Yang nggak boleh itu berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, silakan, asal jangan berlebihan. Yang terakhir, silaturahim. Kita di hari raya Idul Fitri ini jangan sampai kita tidak silaturahim. Hiburan aja, makan-makan aja. Silaturahimnya tidak dilaksanakan. Jangan sampai ini tidak kita laksanakan yang namanya silaturahim. Dan prioritas untuk silaturahim adalah kepada orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim dengan kita. Silaturahim itu, silah artinya menyambung, rahim persaudaraan, menyambung persaudaraan. Yang namanya menyambung itu berarti kan ada selek, ada putus, maka kita sambung. Jadi prioritasnya itu. Bukan berarti ya orang yang sudah berkunjung nggak perlu kita kunjungi lah, bukan begitu. Ya, harus kita kunjungi juga. Ya, kalau ada orang yang berkunjung ke rumah kita, kita balas kunjungan. Ya, karena diberitakan juga oleh Al-Quran, idza quyitum bi tahiyatin fakhayyu bi ahsana minha aw ruddu mithlaha. Apabila kalian diberikan penghormatan, diberikan penghargaan, maka balaslah penghormatan-penghargaan itu dengan yang lebih baik. Kalau tidak sanggup dengan yang lebih baik, yang semisalnya, itu harus kita lakukan. Ya. Tetapi jangan lupa, yang harus kita prioritaskan adalah kita bersilaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Kita bersilaturahim kepada orang yang membenci kita, orang yang tidak senang dengan kita. Karena pada hakikatnya kata Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan silaturahim itu adalah bukan balas-membalas ketika dikunjungi, balas-membalas ketika diberikan hadiah. Bukan itu hakikat silaturahim. Tapi kata Rasulullah SAW, hakikat silaturahim itu adalah orang yang menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskannya. Semoga kita semua bisa menjaga amalan-amalan sunnah pada hari raya Idul Fitri. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga di hari raya Idul Fitri ini kita juga bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur katsirun ala ni'amikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta isyariman aw musyahidan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.